Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat rahimakumullah. Ada seorang kakek yang setiap harinya bekerja sebagai pengemis. Setiap harinya dia membawa sebuah mangkok sebagai wadah untuk uang receh yang diberikan oleh orang yang lalu lalang di pinggir jalan. Ada seorang dokter yang menjadi donatur tetap bagi si kakek, yang selalu memberikan uang receh pula kepada si kakek. Hingga pada satu hari, si dokter tak menemukan kakek mengemis di pinggir jalan lagi. Kemudian dokter mencari dan menemukan si kakek tergeletak di pinggir jalan dalam kondisi yang sangat lemah. Kemudian dokter membawa kakek tersebut ke rumah sakit, dan qadarullah kakek tersebut meninggal hingga barang-barang kakek diserahkan kepada si dokter. Si dokter melihat mangkok yang selalu dibawa oleh si kakek ketika mengemis. Ternyata mangkok tersebut adalah mangkok antik yang umurnya sudah sangat tua, bahkan sampai ribuan tahun. Ternyata jika diuangkan, mangkok tersebut bernilai sangat mahal, sangat bernilai tinggi. Namun sayang, selama ini si kakek tidak mengetahui bahwa mangkok yang dibawanya untuk mengemis adalah mangkok yang sangat mahal, mangkok yang bernilai sangat tinggi. Andai si kakek tahu bahwa mangkok tersebut bernilai sangat mahal, maka tak mungkin kakek tersebut menjadi pengemis, tak mungkin kakek tersebut menjadi miskin. Maka kondisi yang si kakek pengemis alami tak berbeda jauh dengan kondisi umat Islam saat ini. Mangkok yang bernilai ribuan tahun tersebut pun hari ini ada di rumah kita, dan mangkok tersebut bernama Al-Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang sangat berharga bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk dan berisi penjelasan bagi petunjuk tersebut, dan menjadi furqan, pembeda bagi yang hak dan yang batil. Andai umat Islam mengetahui atau tidak melupakan pentingnya Al-Quran, pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, andai umat Islam hari ini menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, maka tak mungkin ada umat Islam yang miskin hari ini. Maka tak mungkin ada umat Islam yang jadi penjahat. Maka tak mungkin ada umat Islam yang jadi penipu. Andai nilai-nilai Al-Quran dibawa ke dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Andai nilai-nilai Al-Quran dibawa ke dalam perdagangan, maka tak akan ada pedagang yang mencurangi timbangan. Andai nilai-nilai Al-Quran dibawa ke dalam pekerjaan, maka pekerjaan tak akan melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita targetkan minimal di dalam Ramadan kali ini 1 kali kita menghatamkan Quran, atau paling tidak jika pekerjaan kita terasa sangat berat, menyita waktu yang begitu banyak, menghabiskan tenaga yang terlalu banyak, paling tidak di bulan Ramadan ini kita mau ulang-ulang hafalan yang sudah lama kita hafal, mungkin kita terlupa, atau kita menghafalkan
surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, meskipun hanya surah Al-Ikhlas. Jangan sampai ketika berlalu bulan Ramadan ini, kita tak pernah sedikit pun menyentuh Al-Quran. Mengapa kita harus membaca Al-Quran? Yang pertama, karena Al-Quran adalah nutrisi utama bagi hati kita. Apabila hati tidak dinutrisi, maka bisa saja hati ini menjadi mati, menjadi keras. Orang yang tak pernah membaca Al-Quran, maka hatinya seperti bunga yang tak pernah disiram dalam waktu yang cukup lama. Maka bunga tersebut lama-kelamaan akan layu dan kemungkinan akan mati. Begitu pula lah hati kita. Jika tak pernah kita sirami dengan Al-Quran, bisa saja hati ini akan mati. Meskipun matinya hati tak sama seperti matinya jantung. Jika jantung yang mati, maka badan tubuh ini juga akan mati. Namun apalah artinya tubuh ini hidup, namun hati mati. Jika seseorang mati hatinya, maka akan susah dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang mati hatinya, dia tidak akan pernah mau menerima nasihat. Yang kedua, membaca Al-Quran, karena Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah penerang di alam kubur kita. Maka marilah dalam kesempatan bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita untuk selalu membaca Al-Quran, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran di dalam Al-Quran sehingga Allah merahmati dan memberkahi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.